sehat yaitu perilaku individu yang berkaitan dengan fungsi dan proses reproduksi, termasuk perilaku seksual yang sehat. Nih, ini organ-organ reproduksi laki-laki dengan perempuan beda tidak? Beda. Yang perempuan tuh tinggali, yang laki-laki tinggali. Yang perempuan nih, perempuan yang mana? Atas apa bawah? Tahu dia punya yang sendiri. Mau tukar mau? Apa aja coba alat reproduksi perempuan? Vagina paling bawah. Terus ini serviks, leher, rahim. Ini mah lapisan-lapisan rahimnya ya. Nah ini rahim. Ini ada indung telur. Di sini nanti kalau bertemu dengan sperma bisa jadi anak. Ya. Yang laki-laki yang atas. Anemia ringan. Kalau yang di bawah 10 itu teh anemia berat. Usia yang tadi 97. Ya, harus banyak makan yang bergizi. Mana sih teh ada dayanya. Neng bilangin sama si Neng yang tadi, tablet RK-nya dimakan. Apabila lagi haid setiap hari selama 7 hari. Kemudian apabila tidak haid 1 minggu 1 kali. Yang termasuk yang 11 ya, yang di bawah 12 harus diminum tablet anti darahnya, tablet anti darah. Ini dari 4 orang itu 1 orang sebetulnya menderita gangguan jiwa, entah itu ringan sifatnya dan biasanya mereka tidak menyadari. Hai kawan UGM, kita kembali lagi di UGM Podcast. Kali ini saya bersama dengan Dr. Carla, psikiater dari FKK MK UGM. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Asri. Nah, siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dok. Jelas dong topiknya tentang kesehatan, tapi lebih tepatnya itu tentang mental health awareness untuk generasi milenial. Nah, pertama-tama saya akan memulai dengan why. Kenapa sih dok? Kenapa sih dok kita itu perlu menyadari untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri? Ya. Kita perlu sadar gitu loh. Karena kan kesehatan mental itu sesuatu yang tidak terlihat, tidak seperti kesehatan fisik yang mungkin sebagian besar orang jelas banyak yang mengusahakan gitu. Saya cerita-cerita sebentar dulu ya. Jadi menurut WHO ini dari 4 orang itu 1 orang sebetulnya menderita gangguan jiwa, entah itu ringan sifatnya dan biasanya mereka tidak menyadari. Kita cerita aja, misalnya kita cemas aja ya, gangguan jiwa ringan, kan nggak bisa konsentrasi, rasanya itu khawatir gitu, kemudian mau melakukan apa-apa juga kayaknya kok susah, mau tidur nggak bisa. Dan biasanya memang kalau mental health kita menilainya bukan dari mortalitas atau kematian Mbak, tapi lebih dari hari-hari produktif yang hilang. Jadi misalnya kita mengalami gangguan, itu kan nggak bisa kerja dengan optimal. Kemudian juga kalau gangguan jiwa berat apalagi Mbak, misalnya orang mengalami katakanlah gangguan isi pikir, dia kan nggak bisa bekerja dan malah mungkin menjadi beban bagi keluarganya. Tadi sudah ditanyakan sama Mbak Asri, di era milenial ini kita tidak boleh hanya memikirkan satu hal saja, misalnya kesehatan fisik aja. Karena
kesehatan itu adalah sesuatu yang whole atau semua holistik. Jadi ya fisik, mental, sosial, spiritual, emosional. Nah, kalau itu lengkap, barulah seseorang itu bisa dikatakan sebagai sehat. Saya kira millennials juga harus mulai aware bahwa kalau gangguan jiwa yang ringan-ringan tapi tidak Dirawat. betul sekali, tidak diterapi atau katakanlah tidak dipikirkan, dibiarkan saja, nanti bisa menjadi berat. Iya. Gitu. Jadi itu jadi sebenarnya sebelum kita berhadapan dengan mental health yang lebih besar, itu kan mungkin nanti akan kayak seperti snowball gitu ya, Dok. Iya. Awal-awalnya dari yang kecil-kecil tapi terus tidak diselesaikan. gundung istilahnya Nah, ya Mbak gitu. ya. Tapi masalahnya sendiri, stigmanya itu ya, Dok. Ketika kita itu menghadapi sebuah masalah dengan atau istilahnya masalah mental, yang sepele aja deh kayak patah hati, kita dapat pressure di tempat kerja. Bahkan mungkin yang lebih berat yang lainnya, kita mau cerita, bahkan mau curhat atau sampai kita terapi itu sering banget dikatain lebay, baru gitu aja udah nyerah, masa kayak gitu aja udah nggak bisa kayak gitu. Nah akhirnya seperti nggak ada space untuk curhat. Iya. Nah itu kayak gitu tuh gimana, Dok? Baik Mbak. Sebaiknya. Betul sekali Mbak Asri. Saya sering ada beberapa pasien itu tuh sampai bilang begini, saya itu mau ke tempatnya Dokter Carla itu mikir 1000 kali loh. Pernah sudah sampai gerbang tempat saya praktek itu balik kanan Mbak. Karena apa? Nanti saya dibilangnya gangguan jiwa ya. Pikirannya tuh sudah ke tadi Mbak, gangguan jiwa yang berat. Jadi belum mereka sudah menstigmatisasi diri sendiri sebagai lebay tadi. Padahal sebetulnya hal pertama, langkah pertama yang bisa lakukan adalah dia boleh kok bicara dengan seseorang asal bisa dipercaya. Masalahnya banyak yang mungkin mereka itu malah bikin tersesat kadang-kadang. Maksudnya apa? Maunya kita curhat, tadi tuh malah dibilang kamu ini apa sih kayak gitu aja dibesar-besarin. Atau malah cerita sama yang lain, tahu nggak itu stres loh orangnya misalnya kayak gitu. Nah kalau hal seperti itu kan sudah membuat seorang berkecil hati. Saya bisa mengatakan ceritalah dulu dengan orang yang bisa dipercaya, tidak cukup ke psikolog dulu. Biasanya oleh psikolog diberi solusi. Tapi kalau memang sudah sampai membutuhkan obat, kemudian tidak bisa tidur, kesedihan luar biasa, sebaiknya memang menemui psikiater. Mungkin akan kita carikan solusi dengan pengobatan, sekaligus nanti juga psikoterapi dan lain-lain. Nah, jadi betul sekali tadi Mbak Asri bilang bahwa sebetulnya permasalahan mental itu bukan cuma gangguan jiwa berat. Bahkan kadang-kadang karir Mbak. Misalnya SMA, kemudian dia bingung, saya kemana nih gitu. Misalnya, boleh kok ke psikolog nanya bakat saya di mana gitu. Mungkin tidak ada solusinya atau belum, mungkin boleh ke psikiater. Nanti mungkin akan kita carikan, nanti di tes ini ya, mungkin bakatmu di mana, misalnya kayak gitu. Kamu kok kayaknya pintar ya, matematika, spasial ruang, mungkin lebih ke teknik. Kamu kayaknya kok menghafal, clinical reasoningnya bagus, siapa tahu di kedokteran dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak. Jadi harus cerita dengan orang yang tepat, yang bisa mengarahkan untuk mencapai solusi yang diinginkan ya. Jadi Dok. bukannya terus dia malah sudah nggak usah kalau gitu, lama-lama stresnya bertambah, PR-nya makin banyak. makin banyak gitu. Oke, tadi kan sebelumnya dokter membahas ya tentang millennials nih, masih kaitannya dengan millennials. Millennials itu kan dekat sekali dengan sosial media. Sosial media itu kan kayak semenjak banyak orang yang mengenal sosial media, semakin banyak informasi yang didapat,